Halo semuanya, selamat sore. Thank you Iren buat opening-nya. Jadi seperti yang udah dijadwalin ya sama bidang 1, kita bakalan mempersiapkan buat lab MKL. Soal yang dibahas hari ini adalah UTS lab MKL yang semester ganjil. Oke, buat mempersingkat waktu, aku langsung aja masuk ke materi cost of capital. Nah, mungkin aku bantu remind ya buat rumus-rumus cost of capital nih. Jadi untuk di mata kuliah lab MKL itu, dan mungkin di dosen juga sama, jadi untuk cost of capital yang dibahas itu adalah dari 3 pendanaan, yaitu long-term debt dari obligasi. Nah, ini rumusnya adalah untuk menghitung R-nya, kita interest ditambah par dikurang net profit dibagi N, dibagi par plus net profit dibagi 2. Nah, untuk net profit harus hati-hati. Jadi net profit ini tuh rumusnya adalah market value dikurang flotation cost. Jadi kalau misalnya kalian dibilang ada biaya administrasi atau ada biaya-biaya lain nih, belum market value-nya itu belum net, ada biaya-biaya tambahan. Nah, ini kalian harus kurangin lagi dengan flotation cost-nya. Selanjutnya, selain long-term debt itu ada preferred stock. Nah, preferred stock ini adalah rumusnya paling singkat, yaitu DP dibagi NP. Di mana DP itu adalah dividennya. Lalu NP itu adalah net profit-nya. Nah, untuk rumus preferred stock ini dia paling simple karena dia nggak perlu ada growth atau pertumbuhan ya. Karena untuk saham istimewa dia itu selalu sama dividennya tetap. Nah, lanjut yang lebih agak kompleks sedikit, ini di bagian cost of common stock. Nah, ini perlu diperhatikan, rumusnya itu adalah D1 dibagi P0 atau PO, dan ditambah dengan G. Nah, cari D1-nya itu biasanya kan ada yang diketahui di soal, ada yang nggak diketahui di soal nih. Kalau misalnya diketahui di soal, berarti kalian bisa langsung tulis aja nih D1-nya. Tapi kalau misalnya nggak diketahui di soal, jadi kalian harus hitung dulu nih, dividen yang dibayarkan di tahun-tahun kemarin atau di tahun yang bersangkutan dikali 1 plus J dulu, baru dapat hasil D1. Mungkin kita langsung masuk ke materinya ya. Di soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4, jadi kita baca dulu soalnya. Jadi Drimico ini merupakan perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang produksi skincare. Setelah 8 tahun berdiri, akhirnya di tahun depan Drimico itu akan melakukan ekspansi usaha dengan membangun pabrik baru di Korea dan Jepang. Total dana yang dibutuhkan untuk kedua pabrik baru tersebut adalah sekitar 4 miliar, di mana tax rate yang berlaku adalah sebesar 22%. Berikut ini merupakan yang berkaitan dengan pendanaan Drimico. Jadi, di bagian long term debt atau di bagian obligasi ini diketahui katanya dia menerbitkan 40.000 lembar obligasi untuk memenuhi 30% kebutuhan dananya. Nah, kalau misalnya dibilang untuk memenuhi sebesar sekian persen, dia itu adalah weighting. Jadi weighting itu adalah pembobotan kayak berapa persen sih dari keseluruhan dana yang mampu dipenuhi lewat si obligasi ini. Lalu di sini ada parnya. Nah, ini parnya ini sebesar 22.500. Nah, ini dia parnya. Dan jatuh temponya adalah 6 tahun. Nah, ini adalah N-nya atau maturity date-nya. Karena obligasi itu kan dia cirinya adalah dia punya maturity date atau jatuh temponya. Lalu obligasi ini juga punya coupon rate sebesar 2,5% per quarterly. Nah, di soal-soal lab MKL, pokoknya intinya di soal lab, di semua mata kuliah agak menjebak-menjebak, jadi mohon diperhatiin kalau misalnya di annually kah, atau semi-annually, atau per quarterly. Lalu, total harga jualnya ini 120% dari par obligasi. Nah, 120% dari par obligasi ini merupakan si market value-nya. Kita highlight poin-poin penting dulu ya. Lalu harga jual belum termasuk flotation cost. Nah, kalau belum termasuk flotation cost, berarti ya itu kita harus cari dulu NP-nya berapa dengan cara market value-nya dikurang sama flotation cost-nya, baru dapat si net profit-nya. Nah, katanya flotation cost-nya itu 0,55% dari harga jual. Nah, terus dibilang apabila penggunaan hutang jangka panjang dari Drimico sudah lebih dari 900 juta.
Maka cost of debt before tax-nya nih dia punya yang baru, yaitu sebesar 3,5%. Oke, kita mulai masukin ya ke angkanya. Nah, untuk parnya ini adalah 22.500 per lembar. Nah, jangan lupa kalau untuk mau cari parnya kita langsung kaliin dengan berapa jumlah atau lembar obligasi yang diterbitkan. Jadi, di sini kalau parnya 22.500, kita kaliin lagi berarti dengan total lembar obligasinya, yaitu sebanyak 40.000. Berarti parnya kita dapat sebesar 900 juta. Lalu kupon rate-nya nih. Kupon rate-nya dibilang dia tadi sebesar 2,5% per quarterly. Berarti kalau per quarterly itu mesti kita kali 4 lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau melakukan perhitungan, kita tuh harus konsisten. Misalnya di sini kita jadiin 6 tahun. Kalau kita jadiin N-nya 6, berarti untuk kupon rate-nya juga harus kita jadikan 1 tahun. Karena dia per quarterly, jadi untuk mendapatkan 1 tahun mesti kita kali 4 lagi. Berarti untuk kupon rate-nya adalah 2,5%-nya, langsung kita kaliin dengan 4. Nah, ini adalah par dan kupon rate. Nah, kita lihat dulu ke rumus R-nya nih. Di rumus R itu adalah dimintanya adalah interest. Sedangkan di soal nggak langsung dikasih tahu ya interestnya berapa. Nah, kayak materi interest rate and bond valuation tuh, jadi untuk cari interest kita bisa dari par dikali kupon rate. Berarti kita masukin aja. Nah, ini par dikali kupon rate. Kita punya parnya sebesar 900 juta, lalu kupon rate-nya adalah 10% ya, per annually. Jadi, kita dapat 90 juta. Oke, terus untuk market value. Nah, dibilang market value-nya itu katanya adalah sebesar, nah, harga jualnya itu sebesar 120% dari total par. Berarti 120% kita kaliin dengan total par-nya 900 juta. Maka untuk market value-nya kita dapat sebesar 1.080 juta. Nah, kita kan butuhnya di sini adalah net profit ya. Berarti kita harus lihat lagi nih market value-nya itu udah dikurangin sama flotation cost atau belum. Nah, di informasi di soal, dia bilang harga jualnya belum termasuk flotation cost sebesar 0,55% dari harga jual. 5% dari, tadi aku ulang nih, di bagian market value deh. Di bagian market value ini, tadi kita dikasih tahu sebesar 120% dari total par obligasi. Berarti harga jualnya itu tinggal kita kaliin. 120% ini kita kaliin dengan 900 juta. Karena 120% dari parnya. Lalu ada net profit. Net profit itu pokoknya segala sesuatu dari market value yang udah bersih, yang udah termasuk flotation cost. Nah, tapi karena dia di soal dia bilang katanya harga jualnya ini belum net, karena dia belum termasuk sama flotation cost. Makanya untuk cari net profit itu adalah market value-nya 1.080 juta ini kita kaliin, kita kurangin dengan 0,55% dari total si market value-nya. Jadi 1.080 juta ini kita kurangin dengan 0,55%. Pokoknya flotation cost-nya 0,55% dari total harga jual. Nah, kita dapat untuk net profit-nya itu adalah 1.074.060.000. Nah, lalu selanjutnya untuk weighting nih. Weighting itu selalu dalam, kalau kita mau tulisin weighting, itu disimbolin dengan W. Weighting itu selalu menggunakan persentase. Nah, di sini udah enak nih, di alternatif long term debt, dia tuh udah dibilang katanya dia mampu memenuhi 30% dari kebutuhan dananya. Berarti langsung aja kita tulis 30% weighting-nya. Parnya udah kita cari, interestnya juga udah kita cari. Nah, kita tinggal masukin ke rumus nih. Nah, rumusnya itu untuk cost of debt before tax akan selalu kayak gini. Pokoknya kalau rumus-rumus MKL dan lab MKL pokoknya akan selalu sama sih, tinggal lihat aja nih bunganya kayak gimana, flotation cost-nya kayak gitu-gitu. Nah, oke, interestnya kita udah dapet nih 90 juta, ditambah parnya itu adalah 900 juta dikurang net profit-nya 1.074.060.000. Nah, jangan kaget nih kalau misalnya parnya ini lebih kecil
dari si net profit-nya. Karena memang rata-rata soalnya dibikin minus gitu, tapi nanti untuk hasil keseluruhannya itu nggak akan minus. Jadi kalau misalnya perhitungan par kalian tuh lebih kecil, ini kan di sini berarti 900 juta dikurang dengan si net profit-nya nih, 1.074.060.000. Nah, itu nggak perlu khawatir, memang ada yang kayak gitu. Nah, dibagi lagi dengan par plus NP bagi 2. Nah, kalau misalnya yang bagian atas ini kan per-nya adalah per N ya. Kalau misalnya yang bawah, per-nya itu adalah per 2. Terus habis itu, kita bisa langsung masukin aja. Ini aku udah buat ininya. Jadi, interestnya adalah 90 juta ditambah dengan par-nya nih. Par-nya tadi kita udah hitung, par-nya dikali banyaknya obligasi 900 juta dikurang dengan 1.074.060.000 dari net profit dibagi dengan jangka waktunya. Dia jatuh temponya itu adalah 6 tahun. Dibagi dengan 900 juta ditambah 1.074 juta 1.074.060.000 bagi dengan 2. Oke. Ini jadi hasilnya kita nanti akan dapat untuk si RD1-nya dapatnya adalah 6,18%. Oh ya, mungkin buat kalian, ini buat tips aja sih. Buat lab MKL, coba disusun format-formatnya deh. Format-format rumus-rumusnya. Nah, nanti kalian kerjainnya di Excel aja. Jadi, nanti kalian langsung catat kayak gitu. Takutnya nggak keburu. Nah, untuk bobot setiap soal itu 20%. Jadi, karena aku sih kerjain yang gampang dulu aja. Oke. Jangan lupa simpan format. Oke, habis itu setelah kita cari cost of debt before tax-nya, kita harus cari nih cost of debt after tax-nya. Cost of debt after tax-nya kita carinya gimana? Kalau kita udah dapat RD1 cost of debt before tax, sekarang kita cari RD2, RD2 cost of debt after tax. Nah, di sini rumus RD2 itu adalah RD1 dikali 1 min tax. Nah, diketahui pajaknya ini adalah dia sebesar 22%. Berarti RD1-nya tinggal 6,18% dikali 1 min 22%. Nah, untuk yang kurang dari 900 juta ini, kita RD1-nya ini adalah pakai yang 6,18 atau yang sudah kita hitung nih sebelumnya. Tapi untuk yang lebih dari 900 juta, kita pakai R-nya ini adalah yang baru. Jadi, karena dia pendanaannya sudah melebihi yang ditentukan nih, sudah melebihi 900 juta, maka dia tuh punya rate baru. Jadi yang 6,18% ini tuh udah nggak digunain di RD2 after tax yang lebih dari 900 juta. Berarti RD1-nya RD2-nya yang untuk lebih dari 900 juta itu RD1-nya kita ganti dengan 3,5% per quarterly. Oke. Ini lagi-lagi soal jebakan ya. Dia dibilang 3,5% per quarterly. Sedangkan dari atas tadi kita udah hitungnya itu adalah per tahun semua. Makanya tinggal 3,5% nih kita kaliin dengan 4 buat dapetin cost of debt before tax yang buat lebih dari 900 juta. Ini adalah 14%. Berarti RD1-nya ini adalah nggak lagi 6,18%, tapi pakai rate yang baru 14%. Dikali 1 min tax dan tax-nya itu 22%. Oke, nanti di sini kita akan dapat jawabannya adalah 10,92 untuk RD2 after tax yang lebih dari 900 juta. Oke, jadi untuk yang long term debt kita udah selesai. Sekarang kita beralih ke preferred stock. Nah, preferred stock ini rumusnya paling gampang. Jadi dia dibilang katanya dia terbitin 20.000 lembar saham preferen untuk memenuhi berapa persen kebutuhan dananya. Pada dasarnya, persentase kebutuhan dana yang dapat dipenuhi, nah ini adalah kata kunci ya, dapat dipenuhi, itu adalah si weighting-nya nih. Oleh penerbitan saham preferen ini adalah 10% lebih rendah dibandingkan persentase kebutuhan dana yang dapat dipenuhi sama penerbitan obligasi. Berarti 10% lebih rendah dari si 30%. Lalu di sini par-nya itu adalah sebesar 30.000 per lembarnya. Dan dividen rate-nya sebesar 6% per tahun. Nah, dividen rate ini fungsinya kalau kita mau hitung berapa dividen yang dibayarkan. Lalu
saham preference ini punya harga jual per lembarnya itu 10.000 lebih tinggi daripada parnya. Ya, kita highlight dulu harga jual tersebut termasuk flotation cost, jadi kita harus kurangin dulu nantinya. Oke, kita isi parnya ini adalah sebesar 30.000 per lembar. Nah, untuk dividen pembagian dividen itu kita bisa dari si parnya kita kaliin dengan si dividen rate-nya. Dividen rate-nya ini adalah 6% per tahunnya. Terus market value-nya itu adalah katanya harga jualnya ini per lembarnya itu lebih tinggi 10.000 daripada parnya. Berarti kalau market value-nya lebih tinggi 10.000, berarti tinggal parnya yang 30.000 kita tambahin dengan 10.000. Kita dapat untuk market value-nya 40.000. Lalu di bagian net profit, harga jual tersebut belum termasuk flotation cost sebesar 7% dari harga jual per lembar. Berarti si 40.000-nya ini kita kurangin dengan 7% dari harga jualnya yang 40.000 tadi. Hasilnya adalah untuk net profit-nya atau yang sudah dikurangi dengan si flotation cost-nya ini kita dapat 37.200. Nah, weighting-nya nih, weighting-nya tadi dibilang katanya persentase kebutuhan dana dengan saham preferen ini 10% lebih rendah daripada persentase kebutuhan dana yang dapat dipenuhi penerbitan obligasi. Berarti kalau misalnya si obligasinya itu 30%, berarti dia lebih rendah 10%, kita kurangin 10%. Jadi untuk weighting-nya ini dapat 20%. Terus berarti untuk R-nya DP bagi 100, net profit-nya itu 37.200. Nah, kayak gini. Kita tinggal langsung bagi aja, dan segala bentuk R itu kita jadiin sebagai persen ya. Karena R itu lambangnya persen, weighting juga lambangnya juga persen. Satuannya persen. Jadi kita dapat 1.800 dibagi 37.200 itu sama dengan 4,84%. Oke, sampai sini mungkin aku lanjut dulu ya ke common stock. Nanti kalau ada yang bingung, aku udah beliin. Oke, nih, kebagian yang agak panjang. Nah, kita lanjut ke bagian common stock. Kita baca dulu soalnya. Drimico ini akan memenuhi sisa kebutuhan dana melalui penerbitan 75 lembar saham biasa. Nah, jadi gini. Weighting itu untuk segala pendanaan totalnya itu adalah 100%. Kalau misalnya di sini kita udah dapat untuk long term debt tadi 30%, terus untuk preferred stock 20%, berarti nanti untuk yang common stock ini adalah yang sisanya. Jadi 30 tambah 20 itu udah 50, berarti total sisanya untuk si common stock itu adalah 50%. Nah, itu weighting-nya ya. Oke, kita baca dulu. Dreamco ini akan memenuhi sisa kebutuhan dana melalui penerbitan saham biasa. Harga wajar berarti ini adalah si berhubungan dengan O ya, si valuasi. Oke, terus di tahun ini nih, dia itu membayarkan dividennya itu sebesar 780 ribu, highlight dulu ya. Di tahun ini. Terus dia dividennya, berarti ini si DO-nya ya. DO-nya ini adalah 780 lembar kepada pemegang saham. Oke, terus abis itu di tahun depan, nah ini udah beda tahun nih berarti. Di tahun depannya, dia itu akan bagiin dividennya itu sebesar 852 per lembar kepada pemegang saham biasanya. Berarti dia dari tahun ini ke tahun besok dia mengalami peningkatan nih. Nanti berarti ada growth-nya. Lalu dalam hal ini apabila laba ditahannya itu 2350 atau 2.350 juta telah habis digunakan seluruhnya, maka Drimico ini akan menerbitkan saham biasa baru dengan harga jual 13.125. Harga jualnya 13.125 dan harga jualnya ini sudah termasuk flotation cost. Jadi yang dikatakan di sini adalah sudah net profit. Jadi kita nggak perlu kurangin lagi dengan si flotation cost-nya nih yang katanya di informasi di soal 1.500 per lembar. Oke, kita mulai masukin.
Untuk nilai wajarnya katanya tadi 29093, 29.093 perak per lembarnya. Lalu untuk dividen yang dibagikan itu adalah 780. Oke. Kita ke bagian net profit dulu. Di bagian net profit katanya harga jualnya 13.125 dan dia udah include sama si quotation cost. Berarti langsung kita tulis aja nih 13.125. Nah, DT ini berarti pokoknya kalau gini aja gampang mikirnya. Kalau DO itu adalah sesuatu yang lebih lampau. Kalau DT ini adalah sesuatu yang lebih baru. Jadi kalau misalnya di soal ini yang lebih lama adalah si tahun ini. Makanya yang DO-nya ini adalah si tahun ini. Sedangkan si DT-nya itu adalah di tahun depannya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya di tahun lalu sama di tahun ini, berarti DO-nya itu adalah tahun lalu, DT-nya itu adalah tahun ini. Terus habis itu berarti DT-nya dapat kita ketahui nih, kalau misalnya yang tahun depannya dia itu bayarin sebesar 852 per lembar. 1852. Sedangkan untuk pembagian dividen DO-nya atau di tahun ini dia tuh bayarinnya sebesar 780 per lembar. Nah, buat masukin ke rumus BO dan D1-nya udah sama-sama diketahui nih. Tinggal kita mau pilih yang mana, mau pakai rumus yang cepat. Kalau rumus yang cepat ya udah yang langsung kita masukin aja nih D1 atau DT-nya 852. Kalau misalnya kalian mau ngitung yang versi lebih manualnya, kalian bisa pakai masukin DO 780 dikali 1 plus D. Nah, sekarang kita udah tahu DO dan D-nya. Tapi yang nggak kita tahu itu adalah di bagian growth-nya nih. Jadi pembagian dividen dua-duanya diketahui, yang nggak diketahui cuma growth. Sedangkan kita butuh growth-nya. Oke, kita hitung. Berarti untuk DT di sini, D0 T plus 1 ini adalah maksudnya si DT ya. DT-nya itu adalah si 852. Terus untuk yang DOP-nya ini adalah si yang pembagian tahun ini, si 780. Oke. Kita masukin dulu nih berarti semuanya. Berarti di sini adalah 780 dikali 1 plus G. Nah, karena kita mau cari G-nya, kita pindah ruas dulu nih. Berarti kalau pindah ruas, karena ini beda seberang dan nggak ada koefisiennya, bisa langsung kita bagiin. Berarti 852 ini, 852 bisa langsung kita bagi dengan si 780. Ini hasilnya adalah sebesar 1,09. Terus habis itu sisanya adalah di ruas sebelah kanan itu adalah 1 plus G-nya ya, berarti karena 780 ini sudah kita bagi dengan jadi ya kayak gini ya, 1,09 itu aku ulangin hasil dari 852 dibagi 780. Jadi si DT-nya dibagi dengan DO nih. Nah, jangan sampai salah. Oke, udah kayak gini, berarti tinggal si 1,09 ini kita kurangi dengan 1. Kenapa dikurangi dengan 1? Karena dia balik lagi, dia pindah ruas. Dia pindah ruas nih. Oke, jadi di sini sisanya adalah G. Nah, kebetulan soalnya gampang nih, dari tahun ini ke tahun depan itu N-nya cuma 1. Jadi kita nggak perlu tambah-tambah atau kurang-kurangin atau kali-kaliin lagi karena yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama pangkatnya. Nah, misalnya dibilang katanya tahun ini dia bagiin sebesar 780 dan 2 tahun kemudian dia bagiin sebesar 1000 misalnya kayak gitu. Nah, berarti otomatis pangkat N-nya ini adalah jadi pangkat 2 nih, misalnya ya. Misalnya jadi pangkat 2. Nah, di sini misalnya berarti ini adalah pangkat 1. Nah, nanti hasil dari sini mesti kita pangkatin 1/2 supaya bagian kiri dan kanan sama. Nah, kalau sebelah kiri dikali pangkat 1/2, bagian kanannya juga harus dipangkat 1/2. Jadi, intinya adalah kita harus sama pangkat yang di sebelah kiri dan kanan
supaya sama-sama bisa dikeluarin gitu. Nah, kalau udah sama nih, kan kayak gini pangkatnya adalah sama-sama pangkat 1 ya. Di sini 0,09 kalian pangkatin 1 adalah 0,09. Nah, karena udah sama-sama pangkat 1, jadi kita bisa langsung keluarin aja nih. Tinggal si 0,09 ini kita kurangin dengan 1. Nah, kita dapat hasilnya adalah nah ini dia 1,09 gini ya. Nah, terus abis itu karena udah sama-sama setara, jadinya si 1,09 ini kita kurangi dengan 1. Hasilnya adalah 0,9. Nah, sisanya ini adalah karena kita udah keluarin nih pangkat 1 plusnya dari dalam keluar. Jadi sisanya di sini adalah si G-nya. Makanya kita jadi persen nih. Nah, kayak gini. Jadi ini kita jadiin persen nih G-nya. G-nya adalah sebesar 9%. 9,23%. Terus abis itu kita tinggal masukin ke bagian yang RS old sama RS new-nya nih. Kenapa ada RS old dan RS new? Karena gini, dia dibilang tadi kalau misalnya pembayaran hal ini apabila laba ditahannya itu telah habis digunakan. Kalau misalnya lebih dari 2350, lebih dari 2.350 juta, maka R-nya ini jadinya berubah nantinya. Nah, perubahannya apa? Perubahannya itu terletak di bagian penyebutnya nih. Kalau misalnya sebelum 2.350 juta pemakaiannya dia itu dibaginya dengan dibagi dengan PO. Kalau misalnya sudah baru atau melebihi 2.350 juta ini, nanti dia jadi si bagi NP. Kayak gitu. Oke, jadi di sini 9,23% ditambah 9,23%. Jadi hasilnya adalah 11,92%. Nah, ini aku masih pakai G-nya ini adalah si 9% karena tadi nggak aku buletin 2 angka belakang koma. Kalau aku buletin berarti kalau misalnya aku jabarin lagi 9,23%, hasilnya akan jadi 12,16%. Nah, ini aku ulang ya. Kalau misalnya buat yang apa nih? Buat yang rumus ini, DO kali 1 plus G, DO-nya kalian masukin yang tahun ini atau tahun yang lebih lampau, pembagian dividen yang lebih lampau. Di soal dibilang bayar dividennya 780 per lembar, berarti untuk yang tahun depannya itu adalah si DT-nya. Nah, kalau misalnya kalian nggak pusing karena semuanya udah diketahui nih, D1 langsung dikasih tahu, ya udah tinggal si 852-nya ini langsung kalian bagi aja dengan si PO-nya. Nah, jadi hasilnya 852 dibagi 29.093 rupiah. Ini 9,23% ya. Oke, terus abis itu kita dapat hasilnya adalah sebesar, ini belum aku antri, sebesar 12,16%. Sama ya, jadi kalian mau pakai yang sebelah kiri ataupun mau pakai yang di sebelah kanan, itu nanti hasilnya akan sama. Terus abis itu, nah karena misalnya perusahaannya itu telah melebihi si 2.350 juta ini, otomatis dia ada sesuatu perubahan. Nah, perubahannya ini tadi yang udah aku bilang di bagian penyebutnya. Kalau yang bagian yang lama itu pakainya stock valuation atau harga wajar dari si sahamnya. Kalau yang bagian bawahnya itu adalah kita pernya itu adalah per net profit. Jadi kita dapat untuk net profit-nya itu tadi kita hitung langsung 13.125, dia nggak ada flotation cost. Nah, di sini berarti kita ubah dulu 9,23. Ya, jadi untuk hasilnya ini adalah sebesar 9,23%. Jadi hasilnya 15,72. Terus habis itu ke bagian sini D1 dibagi NP. D1-nya langsung diketahui nih di soal 852. Terus dibagi dengan net profit-nya 13.125. Jangan lupa ditambah G-nya 9,23.
9,23%. Nah, nanti hasilnya jadi sebesar, hasilnya akan dapatnya 15,72. Nah, jadi kiri dan kanan sama. Nah, aku ulang ya. Kalau misalnya, ini kan aku ada sediain 4 kotak. Nah, kalian dari masing-masing RS Old ini, kalian pilih satu, RS New kalian pilih satu. Nah, kalau misalnya langsung diketahui nih, menurut aku kalian nggak usah hitung DO kali 1 plus J-nya lagi, karena udah langsung diketahui nih, kayak misalnya gini, dia langsung dibayar 852 per lembar, jadi dia nggak perlu dikali 1 plus J lagi. Nah, jangan sampai juga kalian kalau misalnya mau hitung lagi, tapi DO-nya itu kalian masukin 852, si DT-nya. Kalau kayak gitu, jadinya kalian double-double hitungnya. Berarti si D-nya kalian kaliin 1 plus D lagi. Nah, itu hasilnya pastinya nanti akan salah. Nah, setelah kita udah hitung nih masing-masing R, nanti itu kita akan hitung weighting. Kita akan hitung si breakpoint. Breakpoint itu apa? Jadi breakpoint itu muncul ketika misalnya pendanaannya ini kurang, jadi dibutuhkan pendanaan yang baru. Nah, kalau pendanaan yang baru berarti otomatis breakpoint-nya itu juga berubah. Jadi breakpoint itu adalah titik batas. Kayak BEP ya, BEP break even point. Jadi BEP itu adalah keadaan seimbang kan. Nah, kalau breakpoint ini adalah range-nya atau patokannya di mana sih? Nah, ini ditentuin dari si bagian breakpoint itu. Nah, rumus breakpoint ini adalah kita berhubungan sama amount of funds sama weighting. Nah, misalnya di sini long term debt. Tadi long term debt itu dia dibilang katanya mampu memenuhi kebutuhan dananya adalah sebesar 30%. Berarti weighting-nya langsung kita tulis aja nih 30%. Terus berarti breakpoint-nya itu adalah tinggal amount of funds dibagi dengan weighting. Apa sih amount of funds? Jadi amount of funds itu adalah dari kan di masing-masing alternatif. Di sini dia dibilang kalau di bagian long term debt, yaitu penggunaan hutang jangka panjang. Kalau misalnya sudah melebihi 900 juta, berarti awalnya ini disediakan sebesar 900 juta. Nah, karena mungkin satu dan yang lain hal, uangnya nggak cukup, jadinya dia butuh breakpoint baru atau financing yang baru nantinya. Berarti dana yang disediakan sama long term debt ini 900 juta, dibagi dengan si weighting-nya. Weighting long term debt ini adalah sebesar 30%. Jadi hasilnya ini adalah sebesar 3 miliar. Oke. Selanjutnya di bagian common stock. Bagian common stock tuh tadi nggak dikasih tahu nih, jelasnya berapa sih memenuhi kebutuhan. Nah, kita simpel aja. Kalau buat weighting itu jumlah totalnya adalah 100%. Nah, tadi kita udah hitung weighting si long term debt 30%. Kita kurangin lagi dengan si pre-stock 20%. Ya, berarti sisanya itu adalah 1%. Nah, breakpoint yang baru. Untuk common stock itu dia disediakan dananya itu adalah 2 miliar 350 juta. Kita bagi dengan si 50% ini. Nah, kita dapat breakpoint yang baru itu sebesar 4 miliar 700 juta. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi ini fungsinya itu adalah buat range of new financing di sini. Jadi breakpoint itu kan adalah batas. Nah, jadi 3 miliar dan 4 miliar 700 juta ini akan menjadi batas-batas pendanaan yang baru. Jadi kalau misalnya sebelumnya batasnya itu 900 juta, terus paling gedenya adalah 2 miliar 350 juta, dia karena satu dan yang lain hal, dia itu pendanaannya mau lebih besar daripada yang sudah ditentukan sebelumnya. Makanya dia bikin breakpoint baru karena adanya pendanaan yang baru. Nah, disinilah pendanaan yang barunya nih dalam bentuk range atau range of financing. Yang pertama berarti 0 sampai dengan si 3 miliar. Untuk range yang pertama. Range yang kedua berarti dari 3 miliar sampai dengan si 4 miliar 700 juta. Oke, terus untuk yang terakhir nih, range of new financing yang terakhir itu adalah berarti lebih dari si 4 miliar 700 juta. Nah, jadi range of new financing-nya itu dari breakpoint yang baru ya, jangan pakai yang udah lama-lama. Oke, setelah kita udah dapat range of new financing yang baru, nah gimana nih cara hitung WACC? Nah, jadi sebenarnya WACC itu kan kita buat menghitung berapa sih
persentase atau nanti persentasenya kita convert jadi nominal, angka nominal. Berapa sih nominal yang kita keluarin ketika kita misalnya menggunakan pendanaan dari long term debt preferred stock. Jadi kita mau hitung berapa jumlah yang dikeluarin dengan si WACC ini. Nah, terus nanti ada hubungannya juga nih kalau ditanya IRR sama WACC. Nah, kita pilih WACC kan itu pengeluaran ya. IRR itu adalah return. Jadi kalian bandingin nih IRR sama WACC. Kalau misalnya IRR-nya lebih gede dari WACC, artinya penerimaan yang kita dapetin tuh lebih besar daripada pengeluaran kita. Nah, kalau kayak gitu diterima, intinya buat pembanding lah. Nah, tapi di soal ini tuh dia nggak ada IO schedule ya. Jadi kita cuma hitung sampai bagian WACC. Nah, untuk weighting-nya itu adalah tadi long term debt itu adalah 30%, preferred stock itu adalah 20%, ini terus common stock ini adalah 50%. Nah, weighting untuk masing-masing range itu, walaupun range-nya udah beda nih, weighting-nya akan tetap sama. Yang mungkin adalah nanti CR-nya. Oke, berarti 30% untuk long term debt, 20% untuk preferred stock, buat common stock itu adalah sebesar 50%. Nah, di sini ada cost atau R. Cost atau R itu kita isinya dengan apa? Jadi untuk cost atau R ini kita isi dari return yang udah kita hitung sebelum-sebelumnya. Nah, jadi untuk di long term debt, untuk return-nya itu, kalau misalnya dia itu kan di sini range of new financing-nya 0 sampai 3 miliar. Berarti belum melebihi long term debt yang breakpoint baru. Berarti kalau 0 sampai 3 miliar belum mengganggu si long term debt. Berarti kita masih pakai yang normal dulu nih, sebesar 4,82%. Lalu untuk preferred stock ini R-nya kita hitung cuma 1, jadi dia the one and only dan nggak akan ganti nih R-nya. Terus habis itu ke bagian common stock. Nah, dia di common stock itu adalah breakpoint-nya 4.700 juta. Nah, sedangkan range of new financing kita itu di 0 sampai 3 miliar. Jadi belum mengganggu atau merubah si R yang lama nih. Jadi common stock ini masih pakai R yang baru atau R yang lama atau R yang semula. Nah, R yang semula ini tadi kita dapat 12,16%. Nah, itu adalah untuk R-nya nih. Jadi di range of new financing yang pertama, di 0 sampai 3 miliar ini, kita tuh masih pakai R yang masih original, yang masih old semuanya. Nah, untuk hitung WACC, tinggal WI dikali RI, atau di weighting-nya kita kaliin dengan return-nya. Jadi kalau misalnya di sini di long term debt, weighting-nya 30%, cost-nya langsung kita kaliin 4,82%. Terus abis itu di bagian yang kedua, preferred stock 20% kita kali 4,84%. Bagian ketiga itu 50% dikali 12,16%. Jadi totalnya itu untuk WACC 1 atau WACC di range of financing 0 sampai 3 miliar itu adalah sebesar 8,49%. Oke, lanjut ke bagian yang kedua. Di bagian yang kedua, dibilang katanya dia 3 miliar sampai 4 miliar 700 juta. Nah, karena 3 miliar 400 juta ini sudah melebihi si breakpoint-nya long term debt, karena misalnya di sini kita ambil 4 miliar lah ya. Nah, 4 miliar ini udah melebihi batas dari long term debt atau breakpoint dari long term debt. Makanya di sini nanti kita R-nya udah nggak pakai 4,82, melainkan R-nya itu yang baru nih. R yang baru itu adalah sebesar 10,92%. Terus abis itu ini yang baru aku tandainnya. Nah, untuk preferred stock, dia itu akan selalu sama. Jadi dia R-nya itu nggak berubah. Terus di bagian common stock. Nah, common stock ini kan breakpoint-nya masih 4 miliar 700, belum lebih dari 4 miliar 700 juta. Jadinya dia R-nya juga masih pakai yang lama nih. R yang lama itu sebesar 12,16%. 12,16%. Oke, terus bagian sini oke ya. Terus abis itu tinggal WACC-nya tinggal kita kali-kaliin. Berarti 30% kita kali 10,92. Terus 20% kita kali 4,84%.
Dan yang ketiga itu 50% dikali 12,16%. Jadi untuk WACC yang kedua, kita dapat untuk di range financing 3 miliar sampai 4 miliar 700 juta itu adalah sebesar 10%, 10,32%. Untuk WACC-nya tinggal kita kaliin aja, 30% dikali dengan 10,92. Untuk preferred stock 20% kita kali 4,84%, dan untuk common stock itu 50% kita kali 15,72%. Nah, untuk WACC ketiga atau WACC dengan range of new financing lebih dari 4 miliar 700 juta ini, dapatnya ini adalah sebesar 12,10%. Nah, jadi di long term debt dia ini berubah ya, karena dia udah lebih dari 300 juta. Terus common stock dia juga berubah karena dia udah melebihi si 4 miliar 700 juta. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu materi cost of capital? Sambil aku tulis ada beberapa poin penting. Kalau misalnya IRR lebih besar dari RCC, simpulannya terima. Kalau misalnya nah jadi gini, di kisi-kisi mungkin yang udah kalian dapat dari Aslab MKL kalian, jadi tuh kalau misalnya nanti ada IS schedule atau disediakan beberapa project nih, kalian suruh tentuin nih project mana yang bisa kalian pilih, project mana yang seharusnya kalian pilih. Nah, cara lihatnya itu adalah kalian cukup bandingin IRR-nya sama WACC-nya. Jadi kalau misalnya ada proyek, yang pertama itu adalah urutkan proyek berdasarkan WACC terbesar ke terkecil. Nah, setelah kalian udah hitung WACC-nya dari yang IRR. Urutkan proyek berdasarkan IRR terbesar ke terkecil. Jadi, misalnya ada 10%, 12%, 5%. Nah, kalian berarti untuk proyek yang kalian prioritasin itu adalah yang punya IRR paling gede, yang 12%. Nah, setelah kalian urutin dari terbesar ke terkecil, kalian tuh harus bandingin IRR sama WACC-nya. Jadi, WACC-nya tuh berapa, IRR-nya berapa. Kalau misalnya persentase IRR-nya lebih besar daripada WACC, artinya penerimaan kalian itu lebih besar daripada pengeluaran kalian. Nah, itu kalian terima proyeknya. Kalau misalnya IRR-nya malah lebih kecil, nah itu proyeknya kalian tolak aja, karena nanti akan merugikan kalian. Nah, materi cost of capital-nya udah selesai. Oke, ini soal 1 udah selesai. Materi cost of capital bobotnya sama, semua soal 20%.